Baik, jadi di sini saya akan membahas terkait Narada Purana. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Niko Mangpurnami dengan NIM 251004 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Adapun pengertian dari Narada Purana yaitu, Narada Purana adalah salah satu dari 18 Purana utama dalam agama Hindu yang menceritakan tentang penciptaan alam semesta, ritual, dan perjalanan spiritual. Teks ini membahas tentang pentingnya bakti kepada Dewa Wisnu dan menjelaskan berbagai ritual dan upacara dalam Vaishnavisme. Salah satu cerita menarik dalam Narada Purana adalah tentang Rukmangada, seorang raja yang sangat setia kepada Dewa Wisnu dan diuji oleh seorang dayang cantik bernama Mohini. Narada Purana juga membahas tentang geografi dan panduan perjalanan ke tempat-tempat suci. Adapun kisah Rukmangada yaitu, Rukmangada atau Rukmangat adalah nama seorang tokoh dalam kitab suci Hindu. Lia adalah seorang pemuja Wisnu yang agung. Rukmangada dipandang sebagai raja yang baik dan saleh. Lia menikah dengan Sandhyavali dan bahagia, dan mereka dikaruniai seorang putra kecil bernama Dharmangada atau Dharmangat. Sebagai pemuja Wisnu, Rukmangada sangat teliti dalam menjalankan Ekadasi, hari ke-11 setiap 2 minggu kalender lunar, yang dianggap suci bagi Wisnu, sebagai hari untuk berpuasa, berdoa, dan berpantang. Para dewa memutuskan untuk menguji kesaktian Rukmangada. Mereka mengirim Mohini, seorang bidadari atau penyihir surgawi, untuk memikat Rukmangada. Mohini berhasil dalam misinya. Pada pandangan pertama, sang raja terpesona oleh kecantikannya. Percintaan pun terjadi, dan Mohini meminta janji dari raja bahwa ia akan tinggal bersamanya hanya jika raja mengabulkan semua keinginannya dan tidak pernah menghalanginya dalam hal apapun. Khususnya, janji tersebut diberikan bahwa karena Rukmangada sangat menginginkan Mohini hari ini, ia tidak boleh menolaknya jika ia mendekatinya lagi di masa mendatang. Dengan syarat ini, Mohini menjadi kekasih Rukmangada. Sandhyavali yang berbudi luhur menelan harga dirinya dan menerima Mohini ke istana. Menjelang Ekadasi, saatnya menguji bakti Rukmangada kepada Wisnu telah tiba. Seperti biasa, Rukmangada mandi ritual, mengurapi dirinya dengan kumkuma candanam, merah terang dan cendana, yang disucikan untuk Wisnu, lalu duduk untuk melakukan puja di hadapan arca Wisnu, untuk menghabiskan hari itu dengan berdoa, bermeditasi, dan berpuasa. Mohini memilih waktu ini untuk mendekati Rukmangada dan membelainya. Ia menegurnya dengan nada mencela kedatangannya yang tidak tepat waktu. Mohini merasa tersinggung, mengingatkannya akan janjinya, dan menuntut pemenuhannya segera. Rukmangada harus segera menemaninya ke kamar dalam. Rukmangada ketakutan, mereka saling bertukar kata. Mohini menuduh Rukmangada telah memperdaya dan merusak kesucian dirinya tanpa benar-benar mencintainya. Tidak ada yang lebih buruk daripada yang dapat diderita seorang wanita suci. Dengan kehilangan kesucian, ia telah kehilangan segalanya yang berharga baginya. Kompensasi apa yang mungkin? Hukuman apa yang bisa menyamai besarnya kehilangannya? Apa satu hal yang paling berharga bagi Rukmangada? Putranya. Mohini memberi Rukmangada ultimatum yang mengerikan. Ia akan mengingkari janjinya dan meninggalkan kerajaannya selamanya, tetapi hanya jika Rukmangada membunuh anak tunggalnya, Dharmangada, sebagai penebusan dosa karena telah menghancurkannya. Setelah sekian lama menderita, Rukmangada memutuskan lebih baik membunuh putranya daripada melanggar ketaatan pada Ekadasi dan mengorbankan baktinya kepada Wisnu. Sandhyavali yang putus asa namun tetap setia, menyetujui keputusan ini. Rukmangada kemudian mengangkat pedangnya. Tepat saat ia hendak memenggal kepala putranya, Wisnu muncul di hadapan mereka dengan gembira. Wisnu mengungkapkan bahwa Mohini adalah seorang bidadari, yang diutus untuk menguji bakti Rukmangada, sebuah ujian yang telah ia lalui. Dharmangada dinobatkan sebagai raja. Wisnu membawa Rukmangada dan istrinya yang saleh, Sandhyavali, ke kediaman surgawinya, Vaikuntha. Baik, sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.